Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Oke, selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Bung Janarko. Para sedulur, di pagi hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran tema-tema yang lagi viral ya teman-teman. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini kan di negara kita, di negeri kita khususnya ya, itu kita mengalami masa gelombang panas ya yang luar biasa, seperti biasanya, sehingga kemudian panen, kemudian hasil pertanian segala hal dan perkebunan itu terganggu ya. Dan memang ini selalu kemudian beberapa orang menghubung-hubungkan tentang akan pertanda kemunculan Dajjal. Nah, Dajjal ini memang salah satu trending topik ya di YouTube. Ini salah satu trending topik bahwasanya Dajjal memang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Dajjal ini merupakan salah satu cobaan terberat umat manusia ya, dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yaumil akhir nanti atau yaumil kiamah nanti. Salah satu ujian terberat manusia adalah munculnya Dajjal yang merupakan fitnah dan ujian bagi manusia di muka bumi. Nah, berkaitan dengan itu pun kita selalu orang-orang saat ini mengkait-kaitkan kemunculan tanda-tanda pertanda kemunculan Dajjal dengan konflik antara Israel dan Palestina. Yang jelas teman-teman, di dalam konflik Israel dan Palestina pun ada pihak lain ya yang kemudian juga berseteru berkonflik dengan Israel, yaitu Iran ya. Iran berserta proksi-proksinya. Kita seperti yang kita tahu, di sana ada pejuang Hizbullah di Lebanon dan juga ada pejuang Houthi ya di Yaman, dan ada beberapa pejuang milisi Syiah di Irak ya, yang kemudian memang berkonflik secara langsung dengan Israel. Nah teman-teman, kalau kita lihat memang sepertinya saat ini perjalanan sejarah dunia itu memang semakin menuju akhir ya, tampak sekali, karena memang segala pertanda ataupun pertanda atau sign yang memang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kemunculan Dajjal itu memang sudah pada bermunculan ya teman-teman. Jadi kita langsung saja ke beberapa hadis yang memang kemudian mengisyaratkan kemunculan Dajjal. Salah satunya hadis yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju ad-dajjalu yakhruju min ardil dimasriki yuqalu laha Khurasan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengungkapkan bahwasanya Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya ad-dajjalu, Dajjal itu yakhruju min ardil dimasriki, dia akan muncul dari bumi bagian timur, yuqalulaha Khurasan, yang kemudian kalian sebut itu Khurasan gitu kan. Dan ada hadis yang lain yang menyebutkan, yang disebutkan sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u ad-dajjala mi Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyarisa. Jadi Dajjal itu akan muncul, nanti akan diikuti oleh orang-orang Yahudi dari kota Asbahan atau Isfahan yang jumlahnya 70.000, dan mereka menggunakan toyarisa atau pakaian khusus orang Yahudi ketika mereka beribadah di tempat ibadah mereka. Jadi teman-teman, dari dua hadis ini sebenarnya tampaknya kemunculan Dajjal itu memang saatnya semakin dekat ya teman-teman. Karena memang dari hadis yang pertama disebutkan kemunculannya ada dari region yang dinamakan Khurasan. Nah, Khurasan sendiri adalah sebuah region ataupun wilayah yang sangat luas yang ada di timur Jazirah Arab ya teman-teman. Dan Khurasan modern saat ini dia terbagi dalam beberapa negara, beberapa wilayah yang saling bertetangga, yaitu wilayah
kota Merv di Turkmenistan dan kota Nishapur di Iran, kota Balkh dan kota Herat di Afghanistan, kemudian ada provinsi Balochistan di Pakistan, dan ada juga di Samarkand ya, di kota Samarkand di Uzbekistan. Itu merupakan area daripada bumi Khorasan ya teman-teman, bumi Khorasan modern ya, saat ini terbagi dalam beberapa negara. Yang jelas teman-teman, di negara-negara itu salah satunya seperti di Iran, di Turkmenistan dan Uzbekistan itu populasi orang Yahudi juga lumayan banyak ya teman-teman. Kayak di negara-negara Asia Tengah ya, kayak Tajikistan, kemudian Uzbekistan, Turkmenistan dan Iran. Sekalipun negara-negara itu adalah penduduknya mayoritas muslim, seperti di Iran dia mayoritas muslim, aliran Syiah gitu kan. Di Uzbekistan itu mayoritas muslim, Turkmenistan juga muslim, Tajikistan juga muslim. Tapi memang bangsa Yahudi di situ memang sejarahnya panjang ya, dimulai ketika zamannya Raja Nebukadnezar dari Babilonia menaklukkan Bait Allah ya, kalau sekarang di Israel Utara, dan mereka kemudian menawan banyak orang-orang Yahudi pada saat itu dan dibawa sebagai tawanan balik ke Babilonia gitu kan, yang kemudian sebagian dari mereka berkembang ya di Iran dan sebagian di Iran ya, sebagian besar ya, yang kemudian menyebar di beberapa wilayah di Asia Tengah seperti Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan. Artinya memang ada populasi Yahudi di situ. Di sini jelas sekali oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya dijelaskan bahwasanya kemunculan Dajjal adalah dari area Khorasan, yang mana area Khorasan ini luas dan di situ tidak disebutkan titik kemunculan Dajjal itu di Khorasannya di kota mana gitu kan. Tapi yang jelas region Khorasan itu sudah ada gitu kan, dan memang di region Khorasan tuh banyak populasi Yahudi ya, yang sejarahnya lain ya dengan Yahudi yang ada di Israel. Kalau di Israel ini adalah Yahudi Askenazi yang memang tumbuh dan berkembang di Eropa, utamanya di sepanjang Sungai Rhine di Jerman dan beberapa wilayah di Prancis Utara. Yahudi yang ada di Iran ataupun di Asia Tengah ini adalah Yahudi Persia ya, Yahudi Parsi, yang memang sejarahnya lain. Ketika Yahudi Persia ini mereka mulai migrasi, mulai dibawa karena mereka tawanan Raja Babilonia yaitu Nebukadnezar. Itu lebih tua lagi ya sejarahnya. Kalau Yahudi Askenazi, para Yahudi dari Israel yang kemudian mereka bermigrasi ke Eropa di zaman Romawi kuno. Teman-teman, yang jelas area Khorasan sudah ada, dan juga ada dikatakan di sini ada jalu yatba'u ada jalam Yahudi Asbahan Sapuna alfa alaihim toyalisa. Yang menarik di sini diberitakan Dajjal nanti juga akan diikuti oleh orang-orang Yahudi ya. Yahudinya bukan dari Israel, ternyata Yahudinya dari kota Asbahan atau kota Isfahan yang jumlahnya 70.000, dan mereka menggunakan toyalisa. Toyalisa ini pakaian khusus macam jubah yang digunakan orang Yahudi ketika mereka beribadah di sinagog. Dan saat ini kota Asbahan sendiri ada merupakan salah satu kota di provinsi di Iran ya, yaitu provinsinya juga provinsi Isfahan. Yang lebih menarik lagi ya, di kota Asbahan ini populasi orang Yahudinya banyak, dan orang Yahudinya juga memang memiliki banyak sinagog, di mana ketika mereka beribadah di sinagog mereka menggunakan toyalisa, semacam kayak kerudung gitu ya. Kota Asbahan sendiri merupakan pusat reaktor nuklir Iran ya, yang dibangun di zaman eranya Presiden Mahmud Ahmadinejad. Ini teman-teman, sekalipun Iran ini udah negara Islam ya, alirannya memang aliran Syiah, di situ ternyata banyak orang-orang Yahudi yang memang sebagian terpusat di kota Asbahan ini. Nah, kota Asbahannya ini sendiri yang lebih menarik bagi saya merupakan salah satu kota provinsi di Iran yang memang kemudian bertetangga dengan region Khorasan yang ada di Iran. Itu ada kota Nishapur dan kota Tus ya teman-teman. Ini bersebelahan ya gitu kan. Jadi kalau saya sendiri, analisa saya pribadi, saya berkeyakinan memang Dajjal akan muncul dari region Khorasan yang ada di Iran ya. Itu keyakinan saya, analisa saya pribadi. Karena memang dia akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Islam.
Ini sudah jelas sekali ya yang terkait. Ada bahkan di hadis yang lain kita beritakan seperti berikut, ya bahwa dajalu aqwamu ka'annaha wujuhakumul majanul rokok, bahwasanya dajjal itu juga nanti akan diikuti oleh sekelompok kaum yang wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit. Yang orang-orang yang disebutkan di hadis ini dijelaskan dalam beberapa riwayat mereka adalah orang-orang Turk ya. Dan orang-orang Turk sendiri pusatnya itu di Turkmenistan ya teman-teman. Walaupun mereka itu suku bangsanya, rumpun suku bangsa Turk itu ada di Turkmenistan, kemudian ada di Tajikistan dan Uzbekistan, negara-negara Asia Tengah tersebut ya. Mereka ini yang memang keturunannya dulu asal usulnya juga keturunan orang Genghis Khan dan pasukannya orang-orang Mongol yang kemudian menginvasi ke arah timur ya, masuk ke arah Eropa, Asia Tengah dan Eropa. Sebagian dari mereka itu wajahnya juga mirip-mirip Asia, mirip-mirip orang Eropa gitu kan, orang Kaukasia. Nah, mereka wajah-wajahnya ini yang dikatakan orang-orang yang wajahnya seperti tameng yang kemudian dilapisi kulit. Dan asal usul mereka, kampung halaman mereka, pusat keberadaan komunitas ini adalah di Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, yang notabene kalau Turkmenistan itu bersebelahan juga dengan wilayah Khorasan yang ada di Iran ya teman-teman. Jadi Dajjal itu nanti akan diikuti Yahudinya dari Yahudi Asbahan 70.000, dan juga dia akan diikuti oleh orang-orang yang wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit, yang diberitakan adalah orang-orang Turk. Dan salah satu pusat peradaban bangsa Turk adalah di Turkmenistan ya teman-teman. Dan salah satu region daripada Khorasan yang ada di Turkmenistan itu adalah kota Merv. Nah ini benang merahnya udah kita bisa lihat ya teman-teman. Udah kita bisa lihat di sini ada region Khorasan sudah ada, kemudian kota Isfahan sudah ada, dan orang-orang Yahudinya juga sudah ada di Isfahan, dan mereka juga rajin beribadah. Dan salah satu kota yang memang sinagognya banyak adalah di kota Isfahan ya, tempat ibadahnya orang Yahudi. Mereka selalu menggunakan toya lisa. Orang-orang yang wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit yang disebutkan bangsa Turk juga sudah ada, dan mereka bertetangga dengan region Khorasan yang ada di Iran. Ini memang sudah bermunculan yang kita katakan sebagai oknum-oknum, yang objek-objek yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang misterinya lah ketika saat ini justru Yahudi Askenazi, Yahudi yang ada di Israel, yang sudah membentuk negara di Israel, justru berseberangan sama mereka gitu. Dan ini memang kalau kita bisa menjadi saksi sejarah, insya Allah kita lihat seperti apa sih koneksinya. Tapi yang jelas teman-teman, Dajjal ini gak sembarangan, merupakan salah satu ujian terbesar, ujian terberat daripada umat manusia, diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan ujian terbesar dan ujian terberat manusia dari penciptaan Nabi Adam SAW sampai kemudian proses yaumil kiamah. Dia ujian terberat manusia, dan untuk itu kita harus mendengarkan tips pesan daripada Nabi Muhammad SAW agar kita selamat dari fitnahnya Dajjal. Jadi fitnahnya Dajjal, jadi dalam sebuah hadis disebutkan sebagai berikut, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Mang hafidho asroh ayat awal Mang hafidho asroh ayati min suratil kafi, asroh ayati min awali suratil kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Mang hafidho asroh ayati min awali suratil kafi usima minad dajjal. Yang artinya sebagai berikut: barang siapa hafal daripada 10 ayat awal daripada surat Al-Kahfi, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Oke, itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.